Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi PPKN kelas 11. Kemarin kita sudah membahas hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila ya. Hari ini kita akan membahas tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Oke, semoga kalian dalam kondisi baik-baik dan dalam kondisi sehat selalu. Tetap taati himbauan pemerintah prokes ya 5M. Oke, kita lanjut aja untuk menyingkat waktu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti misalnya perampokan, kemudian pembunuhan ya atau perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Atau contoh lain, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya dan sebagainya. Baik, semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun demikian atau namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Baik, kita lanjut ke faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM itu. Apa faktor-faktornya? Satu adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya misalnya sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, kemudian yang ketiga sikap tidak toleran. Kemudian faktor eksternal atau faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contohnya misalnya penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, gitu kan? Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, ya tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu yang bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak merasa sanksi yang tegas atas perbuatan itu. Kemudian contoh yang lain dari faktor eksternal itu adalah penyalahgunaan teknologi. Baik, kemajuan teknologi itu dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Jadi, para peserta didik harus bisa menggunakan teknologi secara positif. Lanjut contoh yang keempat apa? Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Bisa saja pemicunya adanya perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, itu akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kira-kira ada nggak kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu? Oke, kita berikan beberapa faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia. Kira-kira apa penyebab pelanggaran HAM di Indonesia itu? Antara lain, satu, masih belum adanya kesadaran pada tatanan konsep hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, adanya pandangan bahwa HAM
bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Kemudian yang tiga, kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. 4, kurangnya rasa tanggung jawab yang melanda berbagai lapisan masyarakat. Itu ada 4 faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ada satu contoh, misalnya kerusuhan Tanjung Priok terjadi tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Lanjut contoh yang kedua, yaitu penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia yang terjadi tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Contoh yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2,5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Maaf, saya ulang ya, tadi ada 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara. Kemudian contoh yang keempat adalah tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Ada 6 mahasiswa tewas ya. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Kemudian yang kelima, contohnya adalah penculikan aktivis pada 1997 atau tahun 1998. Dalam kasus ini ada 23 orang dinyatakan hilang. 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Oke, sampai di sini materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan untuk pertemuan yang akan datang akan kita cobakan untuk materi upaya penegakan HAM dan di materi upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Itu aja. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, selalu sehat, selalu ikuti himbauan pemerintah. Sukses untuk kalian. Nanti ada tugas dalam Office 365. Silahkan nanti kalian kerjakan, kalian jawab dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kalian sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.